Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya harus tetap semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu nih walaupun tatap maya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan pembelajaran kali ini lancar dan diberkahi. Baik, kepada KM boleh pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Adel ya selaku KM. Nah, sekarang Ibu ingin presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak hadir atau bagaimana KM? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti anak-anak kali ini sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Barangkali anak-anak ingin bertanya begitu ya, terkait pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, boleh angkat tangan melalui fitur raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oh, baik, jika tidak ada, kita memasuki pada pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Pasti anak-anak saat SMP pernah ya mempelajari tentang teks deskripsi. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Ada yang ingin coba berpendapat? Baik, ada Tiara nih. Bagaimana Tiara? Teks deskripsi itu seperti apa? Ya Ibu, teks deskripsi itu teks yang berisi pemaparan atau penggambaran gitu Ibu atas suatu objek dengan detailnya Ibu. Seperti itu Ibu. Iya, betul sekali Tiara. Terima kasih ya. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Tiara tadi ya. Nah, berkaitan dengan hal itu nih, pembelajaran kita hari ini masih ada kaitannya nih dengan teks deskripsi. Jadi pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Dan ini sebenarnya mirip nih dengan teks deskripsi. Jadi ini sama-sama menjelaskan atau menjabarkan tentang sesuatu. Penjabarannya pun disampaikan secara objektif dan jelas. Untuk itu, sebelum kita masuk pada apa itu pengertian dan lain sebagainya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu nih tentang Ibu akan menyampaikan begitu ya kurang lebihnya tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran hari ini begitu. Sebentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Iya, baik. Sudah ya. Baik, nah pada pembelajaran kali ini ada kompetensi dasarnya nih. Yang pertama yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua ada menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, ada menganalisis teks laporan hasil observasi dengan lisan dan tulisan. Yang ketiga,
mempresentasikan hasil identifikasi dan analisis teks laporan hasil observasi dengan lisan dan tulis, dan yang terakhir yaitu menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi secara lisan dan tulis dengan penuh tanggung jawab. Adapun manfaat dari teks laporan hasil observasi ini yaitu menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek yang diamati. Serta data-data hasil observasi nanti dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan dan pemecahan suatu masalah tertentu yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu anak-anak. Karena Ibu sudah menyampaikan kompetensi dan tujuan dari pembelajaran kali ini, maka kita bisa langsung masuk pada inti pembahasan dari pembelajaran kali ini. Ya, baik anak-anak, untuk memahami apa itu teks laporan hasil observasi, Ibu akan menampilkan satu video terlebih dahulu terkait dengan teks laporan hasil observasi ini. Anak-anak diharapkan menyimak dengan seksama ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri dari kelas 10 MIPA 2. Bunga mawar adalah salah satu tanaman hias yang termasuk ke dalam genus Rosa. Tanaman ini cukup populer di kalangan pecinta bunga. Bunga ini biasanya tumbuh di daerah yang sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri, yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambati tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Bunga mawar terdiri dari berbagai macam warna, seperti warna merah muda, warna merah, warna biru, kuning, bahkan ada yang berwarna hitam. Tanaman mawar umumnya digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada mawar liar, yang kedua ada old garden rose, dan yang ketiga ada modern garden rose. Jenis bunga mawar yang sangat populer adalah mawar merah. Beberapa jenis bunga mawar yang sering ditemukan di Indonesia yaitu mawar talita, mawar pertiwi, dan mawar putih. Sebagian besar spesies bunga mawar mempunyai panjang daun 5-15 meter dengan daun-daun yang berlawanan. Daun majemuk bunga mawar terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 13 anak daun. Daunnya berbentuk lonjong, pertualangan menyirip, tepi-tepi beringgit, meruncing pada ujung daun dan berduri pada batang yang dekat ke tanah. Di dekat mahkota bunga terdapat 4-5 helai daun mahkota bunga. Di balik keindahannya, bunga mawar memiliki berbagai macam manfaat, seperti antidepresan, antiviral, antibakteri, anti peradangan, dan sumber vitamin C. Bunga mawar juga banyak digunakan sebagai bahan kecantikan seperti sabun, pelembab, parfum. Selain itu, mawar juga bisa dijadikan sebagai bahan makanan seperti untuk membuat teh, jelly, dan selai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, setelah menonton video tersebut, apa saja isi dari video tersebut? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Ibu. Ya, Tiara, dipersilakan. Ya, dalam video yang telah tadi kita tonton, dapat dipaparkan gitu. Ada penggolongan bunga mawar, karakteristik tempat tumbuhnya gitu bunga mawar itu di mana, ciri-ciri serta manfaat dari bunga mawar itu. Seperti itu, Bu. Baik, betul sekali Tiara. Terima kasih telah memaparkan pendapatnya. Nah, dari video tadi juga, apakah ada yang ingin berpendapat tentang apa itu teks laporan hasil observasi? Iya, silakan Nadia. Iya, menurut saya teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu objek yang telah diamati, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih juga Nadia telah memaparkan pendapatnya. Murid-murid Ibu memang sangat pintar. Nah, untuk memperjelas apa itu teks laporan hasil observasi, Ibu akan menyampaikan materinya terlebih dahulu. Ya, anak-anak di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengertian, jenis-jenis, fungsi, ciri-ciri, struktur, serta contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian teks laporan hasil observasi.
Teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai suatu objek yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Nah, pada intinya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh Nadia. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu formal dan non-formal. Teks laporan hasil observasi formal memiliki kaidah dan struktur yang baku dalam penyusunannya. Umumnya, jenis teks ini digunakan untuk laporan berita, laporan hasil eksperimen, dan laporan resmi lainnya. Sedangkan teks laporan hasil observasi non-formal memiliki kaidah dan struktur yang lebih sederhana dalam penyusunannya. Tujuannya memberikan informasi ringan yang menarik untuk dibaca. Ya, dan selanjutnya ada fungsi teks laporan hasil observasi. Ada dua ya. Yang pertama memberikan informasi kepada pembaca, dan yang kedua mendokumentasikan suatu objek, kegiatan, atau peristiwa. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama bersifat objektif, artinya sesuai dengan objek yang diamati, global dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal, artinya objeknya hanya satu. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang. Yang ketujuh, terdapat kalimat definisi atau gambaran umum dan kalimat deskripsi atau gambaran terperinci. Selanjutnya, ada struktur laporan hasil observasi. Ada 3 bagian ya anak-anak. Yang pertama ada pernyataan umum atau definisi umum, menjelaskan informasi umum dan pengklasifikasian atau pengkelompokan objek yang diamati. Yang kedua ada deskripsi bagian, menjelaskan secara rinci bagian-bagian atau pengelompokan objek yang diamati. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat, menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan contoh teks laporan hasil observasi. Adakah yang ingin membantu Ibu membacakan teks laporan hasil observasi ini? Ya, silakan Delia. Baik. Pohon kelapa, Cocos nucifera, atau disebut juga pohon nyur, merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi, dan tinggi bisa mencapai 3 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Kelapa menjadi tumbuhan serbaguna karena dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia. Banyaknya manfaat menjadikan tunas kelapa dijadikan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Tumbuhan ini berasal dari pesisir Samudra Hindia di sisi Asia. Namun sekarang sudah menyebar luas di seluruh pantai tropika dunia. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, dan air kelapa. Pohon kelapa atau pohon nyur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Buah kelapa dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman yang bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti TBC, luka bernanah, basir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh. Sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat, dan masih banyak lagi. Ya, terima kasih Delia sudah membantu Ibu dengan membacakan contoh teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, anak-anak, dapat kita tentukan jenis dari teks laporan hasil observasi ini, yaitu jenisnya non-formal, karena struktur dan kaidahnya yang sederhana. Dan dalam contoh teks tersebut dapat diklasifikasikan bagian-bagian strukturnya. Nah,
Pada paragraf 1 dan 2 merupakan bagian pernyataan umum karena menjelaskan informasi umum tentang objek yang diamati. Paragraf 3 merupakan deskripsi bagian karena menjelaskan bagian-bagian objek yang diamati secara rinci. Dan paragraf 4 merupakan deskripsi manfaat karena menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Nah, baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nadia, silakan. Ya, Ibu, saat SMP itu saya pernah mempelajari teks deskripsi ini. Nah, dan saat melihat tayangan video tadi, saya merasa teks LHO ini mirip seperti teks deskripsi. Lalu, apa perbedaan dari teks LHO dan teks deskripsi ini ya, Bu? Karena saya masih merasa bingung. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, Nadia. Terima kasih. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Nah, perbedaannya terletak pada isi teks tersebut. Teks laporan hasil observasi sendiri menjabarkan gambaran umum tentang suatu objek yang berdasarkan hasil kegiatan observasi. Sedangkan teks deskripsi menjabarkan suatu objek dengan terperinci atau detail. Jadi intinya teks laporan hasil observasi ini menjabarkan gambaran secara umum, sedangkan teks deskripsi menjabarkan secara detail atau rinci. Seperti itu, Nadia. Ya, baik Ibu. Saya rasa saya sudah cukup lebih paham dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama Nadia. Nah, sekarang untuk lebih memahami mengenai teks laporan hasil observasi, Ibu akan memberikan LKPD terlebih dahulu. Dalam LKPD ini sudah disediakan satu teks laporan hasil observasi beserta pertanyaan-pertanyaannya yang harus kalian jawab. Silakan anak-anak mencari referensi sebanyak-banyaknya untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi tersebut, baik dari jenis, ciri-ciri, dan strukturnya. Tugas ini dikerjakan individu ya, dan Ibu beri waktu selama 45 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Ya, baik. Jika sudah jelas, silakan anak-anak mulai dari sekarang mengerjakan LKPD-nya ya. Baik, karena sudah 45 menit berlalu, maka sekarang Ibu persilakan masing-masing dari kalian mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Apakah ada yang ingin mempresentasikan hasil pengerjaannya terlebih dahulu? Ibu. Ya, baik. Tiara, silakan. Di sini Tiara sudah mengerjakan lembar 3 peserta didiknya, di mana lembar terdapat beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama jenisnya yaitu jenis dalam teks yang Tiara baca yang judulnya kelinci itu termasuk ke teks laporan hasil observasi non formal. Nah, ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi itu yang pertama terdapat bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang. Yang terakhir atau yang ketujuh, terdapat kalimat definisi atau gambaran umum dan kalimat deskripsi, gambaran terperinci. Nah, yang kedua itu di struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama, pernyataan umum terdapat di paragraf 1. Yang deskripsi bagian terdapat di paragraf 2 dan deskripsi manfaat itu terdapat di paragraf 4. Yang ketiga itu menginterpretasikan isi teks laporan hasil observasi dengan tepat. Nah,
Hasil jawabannya, kelinci merupakan salah satu hewan mamalia dari keluarga Levoridae secara umum. Kelinci dibagi menjadi dua jenis, yakni kelinci liar atau bebas, serta kelinci peliharaan. Adapun makanan untuk kelinci yaitu wortel, sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Kelinci dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Selain itu, daging kelinci sendiri bisa diolah menjadi makanan dan bermanfaat sebagai obat penyakit asma. Nah, hasil pekerjaan yang Tiara buat seperti ini, Bu. Terima kasih. Baik, bagus sekali presentasi dari Tiara. Boleh anak-anak untuk memberikan apresiasi kepada Tiara melalui fitur tepuk tangan. Nah, ya. Nah, mohon maaf anak-anak, mungkin hanya satu saja penampilan presentasi pada pertemuan kali ini. Dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya saja ya. Nah, baik, setelah kita mempelajari teks laporan hasil observasi, maka apa saja kira-kira yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya Ibu izin. Ya, boleh Nadia, silakan. Ya, terima kasih Ibu. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Jenis-jenisnya ada teks laporan hasil observasi formal dan non-formal. Nah, fungsinya itu memberikan informasi kepada pembaca dan mendokumentasikan suatu objek, kegiatan, atau peristiwa. Sekian Ibu. Ya, bagus sekali Nadia. Terima kasih atas simpulannya. Boleh diaktifkan lagi fitur tepuk tangannya anak-anak? Nah, tadi Nadia sudah menyampaikan simpulan mengenai pengertian jenis-jenis serta fungsi dari teks laporan hasil observasi dengan sangat baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menyampaikan simpulan lagi? Saya yuk. Boleh, silakan, Delia. Baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap. Keempat, ditulis berdasarkan fakta. Kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan. Yang ketujuh, terdapat kalimat definisi atau gambaran umum dan kalimat deskripsi atau gambaran terperinci. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Ya, betul sekali. Terima kasih juga Delia telah menyampaikan simpulannya. Boleh diaktifkan lagi fitur tepuk tangannya ya, anak-anak. Nah, Delia sudah menyampaikan simpulan mengenai ciri-ciri dan struktur dari teks laporan hasil observasi dengan tepat. Di sini, Ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja simpulan yang telah disampaikan oleh Delia mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi itu betul yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini menjelaskan informasi umum dan pengklasifikasian pengelompokan objek yang diamati. Yang kedua ada deskripsi bagian menjelaskan secara rinci bagian-bagian objek yang diamati. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat dari objek yang diamati. Bagaimana anak-anak dapat dipahami? Dapat dipahami, Dapat dipahami, Bu. Alhamdulillah, baik kalau begitu. Untuk mengukur keterpahaman anak-anak sekalian dari hasil pembelajaran hari ini, Ibu telah menyiapkan post-test yang nantinya kalian isi dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Ibu. Baik, jika anak-anak sudah paham, silakan anak-anak isi post-test tersebut kemudian kumpulkan di Google Classroom. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengisi post-test tersebut ya. Baik, Ibu. Nah, baik. Setelah mempelajari teks laporan hasil observasi tadi, bagaimana nih kesannya?
apakah ada yang ingin menyampaikan kesan pembelajaran hari ini? Iya, boleh, Ibu. Tiara. Iya, silahkan. Kesan pembelajaran pada hari ini itu tuh sangat menyenangkan dan begitu menantang, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, menyenangkan dan menantang ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa nih manfaat yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan juga? Saya izin menyampaikan, Ibu. Iya, boleh. Nadia, bagaimana? Ya, menurut saya pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui tentang teks LHO ini dan kita juga dapat mengidentifikasi dari segi definisi, ciri, jenis maupun strukturnya. Seperti itu, Ibu. Iya, baik. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Nadia ini. Dan terima kasih kepada Tiara dan Nadia yang sudah menyampaikan kesan serta manfaat pembelajaran hari ini. Nah, baik. Sebagai penguat ya, silahkan anak-anak di rumah bisa pelajari lebih dalam lagi ya terkait teks LHO ini atau laporan hasil observasi dan coba cari salah satu teks LHO, kemudian identifikasi bagian-bagiannya. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Delia, Tiara, dan Nadia yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak terus terjaga ya semangatnya dan semoga pembelajaran hari ini ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita masih mempelajari materi yang sama nih. Tetapi ada perbedaannya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pembuatan teks LHO begitu. Dan silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya materi terkait dengan pembelajaran minggu depan. Dan untuk menutup pembelajaran kali ini, silakan kepada KM untuk memimpin doa penutup ya. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada KM. Sekian saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.